Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kawan-kawanku semua di seluruh tanah air. Salam satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia, bangsa Indonesia. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin sumbang saran saja. Ya, suatu pemikiran eh, mungkin berguna bagi kita semua. Tetapi ini hanya khusus bidang BPJS Kesehatan. Kenapa saya tertarik untuk membahas masalah ini? Karena saya melihat bahwa rumusan yang telah dipakai beberapa waktu lalu dan sekarang ini bukanlah sebuah solusi yang tepat untuk bangsa besar seperti Indonesia ini. Maaf kalau saya harus mengatakan, kalau sistem BPJS yang dibangun saat ini, bagi saya itu bukan suatu pemikiran yang akan memberikan sebuah solusi kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat, bukan. Karena saya melihat prinsip kerjanya atau end-to-end-nya itu tidak berbeda jauh dengan ketika saya dulu menjadi ketua OSIS di sebuah SMA. Yuran OSIS sama yuran BPJS itu hampir-hampir nggak ada beda. Jika yuran OSIS sudah terkumpul dari semua teman-teman kemudian untuk sebuah acara di sekolah tidak cukup, maka saya sebagai ketua OSIS akan mengajukan tambahan anggaran kepada kepala sekolah. Dan kepala sekolah pasti kasih, pasti memberikan. Karena nggak ada alasan bagi kepala sekolah untuk menolak pengajuan anggaran yang kita ajukan itu, karena memang untuk kepentingan sekolah. BPJS juga sama. Ketika yuran BPJS sudah terkumpul semua dan ternyata tidak cukup, maka BPJS mengadu ke Menteri Keuangan, mengadu kepada Presiden. Kami uangnya kurang, tekor. Lalu kalau dia memiliki prinsip bahwa yuran BPJS dengan yuran OSIS di sekolah tidak ada bedanya, itu pasti sebuah kesalahan. Bagi saya, pelayanan kesehatan yang diberikan negara atau pemerintah kepada rakyatnya itu adalah pelayanan kesehatan dasar, sangat dasar, yang menjadi kewajiban negara atau pemerintah memberikan pelayanan itu kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan kelas sosial, kelas ekonomi, mau kaya kayak mau miskin kayak dia. Bagi negara, bagi pemerintah nggak ada urusan. Setiap warga negara diberikan pelayanan yang sama. Logika itu mengharamkan kita ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam pelayanan BPJS. Tidak boleh. Negara tidak boleh memberikan pelayanan dan servisnya kepada rakyatnya berdasarkan kelas-kelas seperti itu. Apalagi seorang pejabat kemudian harus mengatakan, jika Anda keberatan membayar yuran kelas 1 ke kelas 2, ya pindah saja ke kelas 3. Nggak begitu. Negara nggak boleh begitu.
Nah, persoalan bagaimanakah pelayanan kesehatan yang dasar ini itu harus didefinisikan bersama antara DPR dan pemerintah. Yang disebut dengan pelayanan dasar itu apa saja, mencakupi apa saja, mencakupi pelayanan apa saja. Rumuskan sama-sama. Tidak hanya soal memilih kelas nginap, bukan begini. Pelayanannya yang penting. Nginapnya nggak begitu penting. Menginap di rumah juga boleh kok, tidak di lain rumah sakit. Asalkan pelayanan yang diberikan oleh BPJS tetap sama. Nah, dalam kerangka inilah saya ingin mengatakan bahwa pelayanan BPJS Kesehatan itu hanya satu. Mau kaya, miskin, Anda mampu bayar 100.000 atau juta sebulan, bagi negara bukan itu persoalan. Negara itu harus memberikan pelayanan satu, memberikan pelayanan sama kepada setiap masyarakat rakyat Indonesia. Tidak boleh dibeda-bedakan. Mau tua, mau muda, mau miskin, mau kaya, sama. Oleh karena itu ada tarif dasar kesehatan, ya, yang menjadi tarif dasar kesehatan. Tarif dasar kesehatan ini tidak boleh lebih mahal daripada 10.000 per orang per bulan untuk 270 juta rakyat Indonesia. Itu tarif dasar. Nggak boleh enggak. Setiap warga negara wajib membayar. Bagi yang mampu silakan bayar sendiri, bagi yang tidak mampu pemerintah daerahnya akan mencatat secara baik siapa saja masyarakatnya atau rakyatnya yang tidak mampu untuk membayar 10.000 itu. Tapi menurut saya 10.000 itu tarif yang paling fleksibel dan paling ringan dan tidak memberikan beban kepada rakyat karena itu 1 bulan dibandingkan layanan yang diberikan oleh BPJS di rumah sakit. Ya tentunya rumusan itu perlu. Sehingga 1 bulan BPJS mendapatkan dana pokok setiap bulan adalah 2,7 triliun. 1 tahun ya tinggal kalikan saja. Dana ini tidak boleh dipakai. Ini menjadi tabungan bagi BPJS Kesehatan. Ini menjadi dana pokok yang tidak boleh digunakan karena itu anggap saja sebagai saham rakyat membangun perusahaan kinerja BPJS ini. Anggap saja seperti itu. Lalu dari manakah BPJS beroperasi? Saya mengusulkan begini. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu membutuhkan platform dalam setiap tahunnya berapa ratus triliun sebetulnya. Apakah 100 triliun? Apakah 200 triliun? Apakah 300 triliun? Ya, kita anggap saja 300 triliun. Lalu 300 triliun ini saya akan minta kepada para sesepuh yang dititipi emas pada dirinya. Emas ini akan saya setorkan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia, ini emas senilai 300 triliun semoga sebagai kolateral jaminan terhadap bisnis asuransi yang bernama BPJS Kesehatan. Tolong dicatatkan nilainya 300 triliun. Kolateral 300 triliun inilah yang kemudian berputar untuk memberikan pelayanan
kesehatan yang dilakukan oleh BPJS melalui rumah sakit pemerintah dan swasta, pakai dana putaran inilah kemudian BPJS membayar jasa rumah sakit itu, obat-obatannya, membayar dokternya, dan sebagainya, tanpa menggunakan dana pokok atau iuran pokok yang tadi dikumpulkan 10.000 per orang per bulan. Ya. Lalu ada seri premium namanya. Seri premium ini adalah sebuah seri asuransi kesehatan yang dapat diperjualbelikan antar pebisnis. Mereka bisa investasi dalam asuransi kesehatan. Ada seri A, seri B, seri C, dan seterusnya. Mereka bisa bertransaksi asuransi kesehatan antar sesama orang-orang berduit. Dan itu bisnis besar di Indonesia. Rakyat besar, asuransi kesehatan pasti besar nilainya. Oleh karena itu, orang-orang kaya ingin mendapatkan pelayanan lebih di bidang kesehatan. Dia tidak akan memilih soal iuran, tapi dia akan investasi dalam bisnis asuransi dengan platform premium dan seri A, seri B, dan seterusnya tadi. Dan itu bisnis yang sangat menguntungkan dalam dunia kesehatan di Indonesia. Mana ada sebetulnya asuransi kesehatan rugi di negara besar seperti Indonesia? Enggak ada rumusan. Orang nasabahnya semua rakyat kok. Jadi kalau dihitung bagaimana platform bisnisnya, bagaimana putaran uang dengan jaminan emas senilai 300 triliun tadi dan sebagainya. Dan itu bersifat abadi selamanya. Rakyat Indonesia tidak akan pernah terbebani. Dengan pola seperti ini, maka anggaran BPJS Kesehatan lebih dari cukup. Bahkan BPJS bisa membuat sebuah jaringan bisnis baru setelah 10 tahun yang akan datang. Misalnya BPJS bisa membeli saham rumah sakit swasta yang memang hebat, atau bisa mendirikan rumah sakit yang lebih modern untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, dan sebagainya, termasuk memberikan jaringan-jaringan bisnis asuransinya, sehingga betul-betul BPJS Kesehatan ini tidak lagi membebani APBN kapanpun, dan itu saya jamin akan dapat terlaksana dengan baik. Hanya saja kita perlu komitmen bersama, konsensus nasional. Jangan lagi BPJS ini yang dituding sebagai lahan orang untuk melakukan moral hazard. Jangan sampai. Kita harus melakukannya betul-betul untuk kepentingan layanan kesehatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Itu nggak bisa enggak. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan gagasan ini bisa diterima oleh semua komponen bangsa yang ada di negeri ini. Kita duduk bareng, merumuskannya bersama. Jangan pernah nambah lagi naik tarif BPJS. Apalagi rakyat kita sedang sengsara saat ini. Mau makan aja mereka susah. Jika ada pilihan mereka ya sudah, BPJS nggak usah bayar, kita bisa makan. Kalau kena penyakit ya Tuhan lah yang tahu. Jangan sampai rakyat kita pasrah seperti itu. Mari rumuskan sama-sama. Jangan melihat orang yang memberikan pendapat seperti ini lalu dibilang saya anti. Bukan, saya sayang bangsa Indonesia. Saya ingin memberikan support pemerintah sama-sama. Yuk kita bangun negeri kita sama-sama. Tetapi membangun negeri kita secara modern dan cerdas, smart. Karena negara modern dimanapun di dunia, termasuk di Amerika, di negara-negara Eropa, nggak ada itu asuransi kesehatan menjadi beban negara. Dia telah berjalan dengan relnya masing-masing.
Kalau masih ada beban negara, salah. Pasti salah pengelolaan. Oke, ide ini demi bangsa dan negara, demi kita semua. Karena kitalah yang membangun bangsa ini, kitalah yang merasakannya, kitalah yang menikmatinya. Kita sesama rakyat, kalau kita merasa terbebani, maka kita bantu merumuskannya supaya tidak menjadi beban. Inilah salah satu pemikiran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.